Diduga akibat korsleting listrik, 3 kapal yang bersandar di dermaga Kali Adem, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. BBM jadi solar langka, sopir mobil dump truck dan bak terbuka di Kota Manado, Sulawesi Utara harus antri sekitar 2 jam di SPBU. Dua raksasa sepak bola Spanyol dan Argentina siap bertarung dalam final Piala Dunia 2026 malam nanti. Ya, halo pemirsa, kekeringan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Bogor, Jawa Barat, air di bendungan Katulampa terus berkurang. Bahkan saat ini ketinggiannya di bawah 0 cm. Sementara di Subang, Jawa Barat, sejumlah sawah alami kekeringan dan terancam gagal panen. Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. 3 kapal yang bersandar di dermaga Kali Adem, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Penyebabnya diduga korsleting listrik. Api cepat membesar dan membakar kapal yang sedang dilakukan perbaikan lambung kapal di Jalan Dermaga Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara. Kencangnya angin membuat api merambat kedua kapal lain yang juga sedang bersandar. Api diduga akibat korsleting listrik di salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Dan api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 mobil pemadam dikerahkan. Ya, hampir semua SPBU di Kota Manado, Sulawesi Utara setiap hari terdapat antrian panjang BBM jadi solar. Para sopir mobil dump truck dan juga bak terbuka rela antri untuk mendapat solar. Pemandangan antrian panjang 200 hingga 300 meter mobil dump truck dan bak terbuka selalu menghiasi hampir semua SPBU di Kota Manado. Antrian panjang ini terjadi di pagi hari dan para sopir mengaku mereka harus rela antri sekitar 2 jam sebelum SPBU buka. Sopir mengaku rugi karena mengangkut material dengan sistem retasi. Para sopir menduga antrian ini terjadi karena adanya mobil mafia solar yang sering bolak-balik mengisi BBM. Sementara pihak SPBU membantah antrian ini disebabkan mafia solar. Ya, hujan deras menyebabkan banjir menerjang permukiman warga di Huta Nabolon, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Derasnya arus banjir membuat warga panik berlarian menyelamatkan diri. Tolong kami, Allah! Hatap pemazun! Sakaman! Tolong kami, Allah! Tolong kami, Allah! Banjir kembali melanda pemukiman warga di Kelurahan Huta Nabolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Derasnya arus banjir membuat warga panik. Tolong kami, Allah, banjir! Banjir! Akibat banjir, ratusan rumah warga terendam dengan ketinggian hingga 1,5 meter. Sejumlah warga mengungsi ke tempat lebih aman. Kondisi saat ini di Kelurahan Sipange, intensitas hujan sangat tinggi, mengalami Banjir akibat guyuran hujan deras yang membuat sungai meluap. Warga pun mengaku trauma lantaran belum setahun kawasan tersebut disapu banjir bandang. Warga berharap pemerintah dan petugas terkait segera memberikan penanganan darurat bagi masyarakat yang terdampak. Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun besar kerugian akibat bencana ini. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Sementara di Agam, Sumatera Barat, sejumlah warga terjebak saat banjir menerjang permukiman di Nagari, Sungai Batang, Tanjung Raya. Banjir akibat Sungai Batang Tumayo meluap usai diguyur hujan deras. dari sejak kantor pos sampai Banjir menerjang pemukiman warga di Jorong Kubu, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Derasnya arus membuat warga terjebak dan terpaksa bertahan di rumah masing-masing. Banjir akibat luapan Sungai Batang Tumayo usai diguyur hujan deras beberapa jam. Akibat banjir, ratusan rumah warga terendam banjir setinggi 50 cm.
Petugas gabungan datang ke lokasi dan mengevakuasi sejumlah warga, dan warga diminta tetap waspada terhadap potensi bertambahnya debit air mengingat curah hujan di kawasan hulu masih tinggi. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Kekeringan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Bogor, Jawa Barat, air di bendungan Katulampa terus berkurang. Bahkan saat ini ketinggiannya di bawah 0 cm. Sementara di Subang, Jawa Barat, sejumlah sawah alami kekeringan dan terancam gagal panen. Kondisi air di Bendung Katulampa, Bogor pada Minggu pagi terpantau merosot tajam setelah 2 bulan ini minimnya hujan yang turun di kawasan puncak Bogor. Volume air bahkan hanya mencapai ketinggian 0 cm atau menempati status di bawah normal. Petugas terus mengeruk sedimen lumpur agar aliran air bisa tetap lancar apabila debit air yang tiba-tiba melonjak kembali. Meski mengalami kekeringan, petugas Bendung Katulampa harus tetap membagi aliran air ke Kali Baru untuk menjaga saluran irigasi sawah yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Di Subang, Jawa Barat, sawah seluas 1.300 hektar mengalami kekeringan. Tanaman padi petani yang baru berumur 25 hari terancam mati. Padahal di usia 25 hari ini, padi membutuhkan air yang cukup. Petani pun bergotong royong melakukan normalisasi irigasi yang dangkal. Hal ini dilakukan agar air dapat mengalir ke areal persawahan. Karena kekurangan air, jadi petani kita itu gorol buat nguras saluran air biar dapat air. Emang selama ini kekurangan? Karena di Karawang nggak keluar air nyampe ke Rawa Mekar, jadi petani di sini kekeringan. Untuk menangani kekeringan ini, Pemkab Subang telah menyalurkan 200 pompa air kepada petani. Salah satunya ini, kita memberikan bantuan pompa, lalu juga kita dalam waktu dekat insya Allah ada bantuan juga dari kementerian untuk pembuatan embung ya, yang nanti di mana embung itu bisa menampung air dan ketika musim seperti ini itu embung itu bisa dipakaikan. Pemkab Subang mengklaim dari 1.300 area sawah yang kekeringan sudah tertangani, sehingga tidak ada tanaman padi dari petani yang mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, warga di sejumlah daerah mengalami krisis air bersih di tengah kekeringan akibat musim kemarau. Di Indramayu, Jawa Barat, warga bahkan terpaksa mandi dan mencuci menggunakan air kotor. Warga di sejumlah desa di Kabupaten Pandeglang, Banten mengalami krisis air bersih. Sejak musim kemarau, sumur-sumur mereka mengering sehingga menyulitkan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini sudah terjadi hampir 2 bulan. Warga pun harus mengantre untuk mendapat air bersih dari mobil tangki bantuan pemerintah daerah. Sebagian warga juga ada yang rela berjalan kaki cukup jauh menuju sungai. Hampir 2 bulan. Sejauh ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih suka nyari kemana, Bu? Kemana aja, paling ke sumur sekarang udah pada kering. Ya kemana aja gitu, nyari-nyari. Paling ke itu apa namanya, kolam-kolam orang kita cari. Kolamnya juga udah kering sekarang, udah nggak ada. Ke sungai-sungai. Sementara itu, warga di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat terpaksa mengandalkan sumur tua yang masih menyimpan air. Setiap pagi dan sore, warga berjalan kaki menuju sumur sambil membawa jerigen dan ember. Sebab sumur ini merupakan sumber air satu-satunya di tengah kekeringan akibat musim kemarau. Pemda setempat berkoordinasi dengan BPBD untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Di Kecamatan Kerangkeng, Indramayu, Jawa Barat, warga terpaksa mandi dan mencuci di sungai kotor. Adapun untuk air minum dan memasak, warga terpaksa membeli air galon. Air kotor yang tidak layak ini selalu dialami warga setiap musim kemarau tiba. Meski krisis air sudah berbulan-bulan, namun menurut warga, pemerintah setempat belum memberikan bantuan air bersih.
Tim Liputan iNews melaporkan. Usai diserahkan ke Kejagung oleh Polda Metro Jaya, tersangka 3 kasus dugaan korupsi Don Rito langsung ditahan Kejaksaan Agung. Usai dilimpahkan dan diperiksa Kejagung, Don Rito keluar dari gedung Jampitsus Kejagung, langsung mengenakan rompi pink khas tahanan Kejaksaan Agung. Ia langsung masuk ke dalam mobil tahanan tanpa menyampaikan pernyataan. Saat masuk ke dalam mobil, Don Rito hanya menunduk menghindari sorotan kamera awak media. Selain Don Rito, Kejagung menerima 1 tersangka lain yang dialihkan dari Polda Metro Jaya, yakni ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Namun tak seperti Don Rito, Febri hingga kini belum ditahan. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, kaget kliennya langsung ditahan Kejagung pasca pelimpahan berkas dan bukti dari Polri. Handika keberatan Don Rito ditahan Kejagung karena adanya fakta-fakta yang dianggap fiktif saat berita acara pemeriksaan. Serah terima, kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara Samintan. Itu poinnya. Klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Boboho, ya, bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Kedua, semua saksi money changer juga sudah diambil keterangan. Semua menyatakan tidak ada penerimaan 5 juta US dollar. Ya, sebelumnya tim penyidik gabungan Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya serahkan tersangka 3 kasus korupsi Don Rito beserta barang bukti ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Penyerahan tersangka dan barang bukti mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Tersangka 3 kasus korupsi Don Rito keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Don Rito yang mengenakan rompi tahanan hanya menunduk saat dikawal petugas menuju mobil tahanan. Tidak hanya tersangka Don Rito, barang bukti uang dan emas yang dimasukkan ke dalam sejumlah koper juga turut dibawa untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kemudian kendaraan yang membawa tersangka Don Rito berserta barang bukti dikawal ketat menuju gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Setelah iring-iringan kendaraan tiba di gedung Kejaksaan Agung, tersangka Don Rito langsung dibawa masuk petugas tanpa menghiraukan pertanyaan awak media yang ada di lokasi. Selain itu, koper-koper yang berisi barang bukti uang dan emas juga dibawa masuk. Total ada sekitar 10 koper dan 1 brankas yang diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kasus yang menjerat Don Rito berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU di sejumlah perkara besar, termasuk sektor batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya memastikan seluruh barang bukti kasus terkait ex-Jampitsus Febri Adriansyah dinyatakan asli. Barang bukti termasuk dolar Amerika dan dolar Singapura serta emas 74 kg. 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan
dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram. Dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026 serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri. Kejagung membeberkan alasan mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum ditahan meski sudah diperiksa penyidik selama 11 jam. Dan saat ini status tersangka Febri baru berlaku dalam satu perkara yakni dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang juga mencakup dugaan TPPU. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan belum menahan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah meski telah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri yang turut disertai dugaan tindak pidana pencucian uang. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyata mengatakan penahanan belum dilakukan karena pemeriksaan terhadap Febri baru pertama kali dilakukan setelah pelimpahan tahap 2 dari penyidik Kops Tindak Pidana Korupsi Polri. Prinsipnya kan kita percayakan kepada kami, makanya kami transparan. Kami laksanakan ini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan kejaksaan. Masyarakat turun ke kami, masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya. Pak Kapus, Nah, benar. Sudah ditahan belum Pak Eva, Pak? Oh, kan baru dipakai sekarang. Nanti. Tapi beda terakhir. Pak, izin Pak, udah di dalam Pak. Saat ini status tersangka Febri baru berlaku dalam satu perkara yakni dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang juga mencakup dugaan TPPU. Status tersebut merujuk pada surat perintah penyidikan sprindik yang dilimpahkan dari penyidik Polri ke Kejagung. Sementara itu, dua perkara lain yang juga menyeret nama Febri yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara PT PLN serta penyelesaian utang anak usaha PT Krakatau Steel masih dalam pengembangan penyidik Polri dan belum dilimpahkan ke Kejagung. Tim Liputan Anyus melaporkan. Setelah menerima berkas perkara penyidikan dari polisi, penyidik Kejagung langsung periksa ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Publik pun ragu bisakah Kejagung transparan menangani kasus yang menjerat mantan jaksanya sendiri. Setelah kepolisian menyerahkan berkas perkara penyidikan Febri Adriansyah ke Kejagung, penyidik Kejagung langsung memeriksa Febri Adriansyah sebagai tersangka. Febri dibidik untuk 3 kasus mega korupsi dan pencucian uang. Walaupun sudah menunjukkan itikat baik menyelidiki kasus Febri, namun banyak pihak meragukan jika Kejagung akan transparan dalam membongkar kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Jampitsusnya. Bahkan ahli politik pertahanan dan keamanan Hermawan Sulistyo ragu jika Kejaksaan Agung akan independen dalam menangani kasus yang menjerat mantan jaksanya sendiri. Nggak mungkin lah independen. Cuman independensi itu derajatnya berapa gitu. Kalau 100% nggak mungkin itu. Intervensi itu sudah dipastikan ada. Wong Menhan aja datang terus nggak takut tuh penyidiknya. Jadi kalau soal independensi saya nggak percaya. Mungkin ada 1-2 nanti jaksanya yang berani, ya kita tunggulah. Kejaksaan Agung tampaknya paham dengan keraguan publik, apalagi yang menjadi tersangka adalah tokoh penting di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung pun memastikan jika Korps Adiaksa itu akan profesional dan transparan dalam menangani kasus Febri Adriansyah. Kejagung bahkan membuka pintu selebar-lebarnya bagi DPR dan KPK untuk ikut mengawasi proses penyidikan Febri Adriansyah.
kami akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan dan akuntabel, dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Kortas Polri maupun di Polda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Setelah mengeluarkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik, Kejagung langsung memeriksa Febri Ardiansyah dan rekannya Don Rito. Keduanya terjerat 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batubara di PT PLN. Jika Don Rito sudah ditahan, Febri Ardiansyah justru hingga kini masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, perbedaan perlakuan hukum terhadap 2 tersangka kasus Asabri limpahan Polri menuai sorotan publik. Don Rito tersangka dari pihak swasta resmi ditahan dengan rompi merah muda Kejagung, sementara tersangka lainnya mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak ditahan. Kejaksaan Agung resmi melanjutkan penanganan 3 kasus korupsi yang dilimpahkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Kelanjutan perkara ini ditandai dengan penyerahan berkas, barang bukti, serta para tersangka pada Jumat 17 Juli 2026. Kendati sama-sama menyandang status tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asabri, 2 orang yang diserahkan memiliki status penahanan berbeda. Don Rito, tersangka dari pihak swasta yang sebelumnya mendekam di sel penyidik Polri, kini resmi melanjutkan masa penahanannya di bawah kewenangan Kejagung. Saat pelimpahan barang bukti dan tersangka, Don Rito memang telah berstatus sebagai tahanan atas penetapan Kortas Tipikor Polri. Namun usai diserahkan dan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung, penampilan Don Rito berubah. Don Rito yang sebelumnya mengenakan rompi oranye Polda Metro Jaya kini resmi menjadi tahanan Kejagung dengan balutan rompi merah muda. Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggo Wongso, mengaku sangat kecewa atas penahanan kliennya terkait sangkaan korupsi PT Asabri Klaster Tangkian. Handika mengklaim Don Rito tidak pernah terlibat maupun mengetahui perkara tangkian yang sempat ditangani Kejagung. Handika bahkan menyebut kliennya merupakan korban dari perseteruan antara 2 lembaga penegak hukum. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara Samintan. Itu poinnya. Klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Boboho. Ya, bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Kedua, semua saksi money changer juga sudah diambil keterangan. Semua menyatakan tidak ada penerimaan 5 juta US dollar. Kondisi sebaliknya terjadi pada mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Bersamaan dengan penyerahan barang bukti, Febri turut diperiksa sebagai tersangka. Kuasa hukum Febri, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan kliennya dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik. Berbeda dengan Don Rito, Febri tidak ditahan usai pemeriksaan. Hari ini sudah di BAP, tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai, ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Korps Adiaksa memutuskan tidak menahan Febri bahkan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama 11 jam. Perbedaan perlakuan hukum terhadap kedua tersangka ini pun menuai sorotan publik. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dinilai cacat prosedur dan langgar hukum pengalihan berkas perkara ex Jampitsus Febri Adriansyah dari kepolisian ke Kejagung digugat ke pengadilan. Sementara menurut polisi, pelimpahan berkas Febri ke Kejagung dilakukan demi sinergitas antar lembaga. Selain timbulkan kemarahan publik, kasus mega korupsi yang menyeret nama ex Jampitsus Febri Adriansyah juga timbulkan kontroversi. Sejumlah pihak mempermasalahkan pengalihan berkas perkara dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI bahkan sudah melayangkan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. LP3HI menilai pengalihan penyidikan kasus Febri Adriansyah oleh Kortas Tipikor cacat prosedur formil dan melanggar hukum pidana. Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kortas Tipikor dengan cara mengalihkan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung itu tidak sesuai. Pertama, memang dalam aturannya tidak ada. Di dalam KUHP itu pelimpahan itu bisa terjadi kalau berkasnya lengkap dari penyidik kepada penuntut. Kalau antar penyidik hanya bisa dilakukan oleh KPK dalam bentuk pengambil alihan. Tidak hanya LP3HI, Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI juga akan gugat Kortas Tipikor atas tindakan mengalihkan perkara ke Kejagung. Pengalihan kasus ini dari polisi ke jaksa, itu mau Anda lawan? Ya kita uji, bukan dilawan loh ya, kita uji. Pra-peradilan dia lah. Ya kalau memang nanti dikabulkan biar tetap di polisi. Kan gitu. Kalau ditolak berarti ya boleh ke jaksa kan. Sementara itu, Kortas Tipikor Polri menyebut jika penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan sudah sah secara hukum. Bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas. Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi, yakni pengadaan batu bara PT PLN, korupsi di PT Asabri, dan korupsi PT Krakatau Steel. Jika rekannya sesama tersangka Don Rito sudah ditahan, hingga kini Febri masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Kejaksaan Agung sempat meralat pernyataannya tentang status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam pernyataan terbarunya, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan status hukum Febri masih tetap tersangka terkait kasus dugaan korupsi batu bara Asabri dan Krakatau Steel. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik setelah penyerahan perkara dari Kortas Tipikor Polri terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel yang melibatkan ex Jampitsus Febri Adriansyah. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan sprindik tersebut menegaskan status Febri tetap tersangka. Hal itu didasari penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43, dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44, dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dalam proses penyidikan ini, Anang memastikan kolaborasi antar lembaga termasuk supervisi dari KPK dan pengawalan dari legislatif. Kejagung juga telah membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang menangani perkara tersebut. Sebagian besar dari 9 orang tersebut pernah bertugas di KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, nikmati akhir pekan warga Jakarta disuguhkan pertunjukan musik klasik spektakuler. Informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, Taman Menteng disulap menjadi galeri seni lewat pameran Jakarta Provoke. Bagi Anda pecinta seni, bisa berkunjung ke pameran yang menampilkan dinamika kehidupan urban Jakarta.
Pameran seni Jakarta Provoke yang digelar di Taman Menteng ini menghadirkan 25 karya seni instalasi dan kontemporer, hasil karya dari 25 seniman yang dikurasi oleh 25 kurator. Konsep ruang terbuka dipilih agar karya seni dapat dinikmati langsung oleh masyarakat di ruang publik. Sebelumnya, pameran Jakarta Provoke dibuka oleh Wagub Jakarta Rano Karno pada 17 Juli 2026. Bagi Anda yang ingin datang, pameran Jakarta Provoke digelar hingga 26 Juli 2026 dan gratis. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya langsung kita bergabung dengan rekan Selena yang berada di Taman Menteng. Selamat sore Selena, apa yang menarik di sana di pameran Jakarta Provoke? Silakan. Ya, Juno dan juga pemirsa dapat informasikan bahwa biasanya kita menikmati karya seni itu di ruang tertutup atau di galeri-galeri, begitu Juno dan juga pemirsa. Nah, kali ini ada yang berbeda. Pasalnya Jakarta Provoke 2026 ini hadir di ruang terbuka hijau. Salah satunya adalah di Taman Menteng Jakarta Pusat yang dimulai dari 17 Juli kemarin hingga nanti 26 Juli 2026. Dan contohnya ada di belakang saya, ini adalah karya seni dari Yuke Ardiati yang bertemakan rumah cantik. Rumah cantik ini juga mempunyai filosofi tersendiri, yaitu adalah sebuah rumah yang diisi dari berbagai anggota keluarga yang tentunya mempunyai mimpi yang berbeda-beda. Jadi setiap instalasi yang ada di Taman Menteng pada hari ini memang mempunyai nilai-nilai tersendiri. Kemudian dapat diinformasikan juga untuk dari instalasi ini kira-kira berjumlah 25 karya seni dari seniman lokal yang mayoritas berdomisili dari Jakarta. Begitu Juno dan juga pemirsa. Dan dapat disaksikan juga bahwa banyak masyarakat yang datang untuk berfoto-foto dan juga menikmati waktu bersantai sore untuk menikmati minggu yang sangat cerah hari ini. Demikian Juno, kembali ke Anda di studio. Iya, terima kasih Selena. Jadi untuk ini alternatif lah ya, kalau yang ada di pusat, di Menteng gitu bisa main ke sana tadi. Terima kasih Selena, selamat bertugas kembali. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa optimis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan meraup keuntungan. Ya, Purbaya ungkap dalam rapat kabinet sudah diputuskan bahwa ke depan seluruh barang bersubsidi akan dijual melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Purbaya, dari nilai operasional sudah pasti untung. Sebelumnya Presiden Prabowo sampaikan bahwa barang subsidi harus disalurkan melalui Kopdes Merah Putih supaya benar-benar tepat sasaran. Prabowo juga sampaikan nantinya Koperasi Desa Merah Putih akan dikembangkan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, di mana di dalamnya akan tersedia kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, hingga apotek desa. Kemarin diputuskan di rapat kabinet bahwa semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu. Jadi harusnya dari situ aja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal nggak itu ya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP akan menjadi penyerap hasil panen petani dan nelayan untuk menjaga stabilitas harga. Ya, dalam seminar nasional KDKMP yang diselenggarakan Kemendes PDT bersama 10 asosiasi desa di Jakarta, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi akan membeli hasil panen petani dan nelayan saat harga pasar turun di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Dan selain menjaga stabilitas harga, Kopdes Merah Putih juga akan menjadi pusat penyaluran berbagai program pemerintah termasuk bantuan nasional, pupuk subsidi dan sarana produksi pertanian. Pemerintah berharap keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dapat memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan. Kalau di desa itu harga gabah yang sudah kita tentukan 6,5, harganya cuma 6.000, nanti koperasi akan beli.
Operasi store kepada Bulog. Itu fungsi sebagai off-taker, termasuk jagung. Itulah saudara, saya jelaskan kepada teman-teman tadi, itu sudah kami rataskan semalam, putusan dari Bapak Presiden langsung, semalam. Sudah diputuskan, ya, semalam dalam rakor. Kembali bersama kami, pemirsa, waspadalah dengan modus kejahatan baru membobol rumah. Kepolisian di Palembang, Sumatera Selatan menangkap komplotan pembobol rumah yang mengenakan daster. Bahkan para pelaku yang adalah seorang pria juga mengenakan jilbab untuk menyamarkan aksi. Polisi berhasil menangkap 2 pelaku bobol rumah yang menyamar sebagai emak-emak saat membobol rumah tetangganya sendiri. Agar tidak dikenali warga, keduanya nekat memakai masker, daster hingga jilbab layaknya seorang perempuan. Bahkan para pelaku yang membawa linggis berhasil mengambil barang berharga serta uang mencapai 50 juta rupiah dari rumah yang tengah ditinggal pergi pemiliknya. Kedua pelaku menyamar mengenakan busana wanita saat beraksi. Pelaku merusak jendela rumah korban menggunakan linggis. Pelaku juga merupakan residivis dalam kasus sama pencurian dengan pemberatan. Mereka datang ke lokasi TKP dengan menggunakan pakaian busana wanita, menyamar jadi perempuan. Jadi dengan menggunakan linggis, mereka membongkar jendela, masuk melalui jendela. Nah, mereka ini juga sebelumnya sudah pernah dilakukan penahanan ataupun putusan pengadilan berkaitan dengan kasus yang sama, pencurian dengan pemberatan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku mendekam dalam sel tahanan Mapolsek Sako, Palembang. Keduanya terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, nekat seorang wanita menyeludupkan narkoba ke dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Setelah menggeledah wanita tersebut ditemukan belasan butir pil ekstasi. Curiga dengan gerak-gerik seorang wanita yang ingin mengunjungi kekasihnya, petugas rutan kelas 1 Salemba, Jakarta menggeledahnya. Kecurigaan berawal dari keberadaan tisu yang selalu digenggamnya dan tidak pernah dilepas. Saat digeledah, tisu tersebut berisikan 15 butir ekstasi. Diketahui wanita tersebut hendak menjenguk kekasihnya yang mendekam di balik tingginya tembok penjara. Pihak rutan Salemba menduga pola pemesanan narkoba dilakukan narapidana saat pelaku berkunjung di waktu sebelumnya. Petugas kami mencurigai gerak-gerik saudari GG yang terlihat terus menggenggam erat selembar tisu di tangannya. Berbekal kewaspadaan tinggi, petugas kami dengan tegas meminta pengunjung tersebut meletakkan tisu di atas meja untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Setelah tisu tersebut diperiksa dan dibuka lipatannya, petugas kami menemukan 3 bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 15 butir pil berwarna hijau yang kami duga merupakan barang terlarang jenis narkotika. Kini pasangan sejoli yang sempat terpisah oleh tingginya tembok penjara bersama untuk sementara waktu. Pasalnya, kedua pelaku akan diserahkan ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pencuri mobil babak belur dihajar warga usai aksinya ketahuan saat anak pemilik mobil yang masih berada di dalam berteriak meminta pertolongan. Seorang nenek berusia 90 tahun diperkosa pemuda 30 tahun di Kerobokan, Jawa Tengah. Korban sempat melawan namun kalah tenaga. Seorang pria asal desa Sumber Jati Pohon, Grobogan ditangkap polisi di rumahnya karena memperkosa nenek berusia 90 tahun. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Pelaku yang berusia 30 tahun dipergoki oleh anak korban di dalam rumahnya. Saat kejadian, korban berada di rumah sendiri, sementara anak dan cucunya sedang keluar rumah. Korban sempat melawan, namun kalah tenaga hingga terjadi pemerkosaan. Kemudian dilakukan persetubuhan, kemudian tidak lama setelah itu anak korban pulang ke rumah dan melihat ibunya dalam kondisi terjatuh dan melihat tersangka
yang kondisinya sedang tidak hanya menggunakan sarung. Korban dalam kondisi trauma dan masih dalam pengawasan pihak keluarga. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantoro, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, dinilai banyak kecurangan dalam sistem penerimaan siswa baru atau SPMB tahun 2026. Sejumlah orang tua calon siswa menggeruduk kantor pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Para orang tua yang anaknya tidak diterima di sekolah SMP negeri mendesak Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk membuka data penerimaan siswa baru. Inilah jawaban yang diterima oleh rakyat Bekasi. Lihat semuanya. Inilah. Apa ini semua? Apa semua? Para orang tua dan mahasiswa melakukan aksi protes SPMB SMA Negeri di kantor pemerintahan Kota Bekasi. Peserta aksi menilai banyak siswa titipan dan tidak transparan dalam sistem penerimaan siswa baru. Penerima yang di Kota Bekasi ada kuota yang juga kita... Penerimaan dinilai menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari dugaan data tidak sesuai, calon siswa dari luar wilayah, hingga pungutan di sekolah. Itu diisukan di SMP 32 Kota Bekasi ya, Arenjaya. Itu terakhir kemarin di MPLS pertama aja saya sudah datangi oleh istri saya, itu di kisaran 4 juta bisa masuk. Sebelum-sebelumnya 2,5 juta dijamin masuk. Yang bilang 4 juta itu yang beredar. Di orang tua, di grup-grup orang tua. Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan penelusuran terkait dugaan masalah dalam sistem SPMB. Nah, gini itu menjadi dan Pak Wali Kota sudah komitmen semuanya akan transparan dan nanti akan disampaikan kepada masyarakat. Para pengunjuk rasa meminta pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan investigasi dan membuka hasilnya kepada publik jika ditemukan adanya pelanggaran dalam proses SPMB tahun ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sejumlah warga menutup jalan ke SMA Negeri 1 di Lampung Timur, Lampung karena 3 siswa tidak lolos SPMB. Warga protes karena telah menghibahkan tanah ke sekolah. Warga Pulau Sari, Lampung Timur melakukan aksi blokade jalan menuju ke SMA Negeri 1 Labuhan Ratu. Blokade jalan ini karena 3 anak desa Pulau Sari tidak lolos dalam penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SMA Labuhan Ratu yang jaraknya sesuai aturan penerimaan jalur zonasi. Bangunan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu berdiri di atas lahan desa yang telah dihibahkan. Sekitar paling 20 meter sama 50 meter itu nggak keterima. Itu 3 anak. Kalau dulu kan bentuknya perjanjian lisan, nggak tertulis. Nah, itu kok nggak diterima. Yang diformalitaskan dulu katanya mendirikan SMA negeri di sini itu mau prioritaskan anak sekitar. Warga berharap pihak sekolah dapat memberikan keterangan atas tidak lolosnya 3 anak desa Pulau Sari. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Ironi dunia pendidikan masih terjadi. Di Jember, para guru sebuah sekolah dasar negeri harus datangi rumah warga demi mendapatkan siswa baru. Sedangkan di Tuban hanya ada 1 siswa baru di tahun ajaran ini. Tahun ajaran baru 2026, SDN Curah Nongko 3 Kecamatan Tempurejo, Jember hanya menerima 7 siswa baru. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya mendapat 1 siswa. Namun untuk mendapatkan 7 siswa tersebut bukanlah hal mudah. Para guru harus mendatangi rumah warga satu persatu untuk memberikan pemahaman dan meyakinkan orang tua agar mau menyekolahkan anaknya di SDN Curah Nongko 3. Untuk menarik perhatian warga agar tahun depan lebih banyak anak bersekolah di SDN Curah Nongko 3, pada akhir masa MPLS, pihak sekolah menggelar pawai rumbai payung berkeliling kampung. Kalau tahun yang lalu kita hanya dapat 1 siswa, hanya karena mungkin pertimbangan gedung dan sebagainya, dan saat ini kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin berbagai upaya kita lakukan, baik melalui masyarakat, melalui komite sekolah, bahkan
guru-guru sendiri terjun. Alhamdulillah kita ada peningkatan. Tahun ini kita mendapatkan siswa sebanyak 7 orang anak. Pihak sekolah berharap dukungan pemerintah untuk mempercepat perbaikan ruang kelas yang rusak agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih aman dan nyaman. Di Tuban, Jawa Timur, salah satu sekolah dasar negeri pada tahun ajaran ini hanya menerima 1 peserta didik baru. Adiptya Irwansyah, bocah berusia 7 tahun, menjadi satu-satunya peserta didik baru di kelas 1. Akibatnya pihak sekolah menerapkan pembelajaran gabungan dengan siswa kelas 2 hingga kelas 6. Pihak orang tua khawatir proses belajar anaknya tidak berjalan optimal. Menanggapi hal ini, Bupati Tuban menilai banyaknya instansi pendidikan negeri maupun swasta serta fluktuasi angka kelahiran menjadi faktor penyebab utama. Memang dinamikanya beragam ya teman-teman, yang artinya kami menitikberatkan anak-anak ini bersekolah terlebih dahulu. Ya, nanti kalau penataan di dalamnya akan kita terus evaluasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, konflik Amerika Serikat dan Iran kian memanas. 2 jembatan strategis di Provinsi Hormozgan, Iran dilaporkan hancur akibat serangan yang diklaim dilancarkan militer Amerika. Rekaman yang dirilis Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC memperlihatkan kerusakan parah di ruas jalan Rodan Bandar Abbas, Provinsi Hormozgan, Iran. Menurut pemerintah Iran, kerusakan tersebut disebabkan oleh serangan udara Amerika Serikat yang menghantam 2 jembatan pada jalur utama penghubung Bandar Abbas dan Rodan. Meski demikian, tanggal dan lokasi persis rekaman itu belum dapat diverifikasi secara independen. Amerika Serikat menyatakan operasi ini bertujuan mengurangi kemampuan Iran dalam mengancam pasukan Amerika Serikat serta jalur pelayaran komersial di kawasan. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali melancarkan serangan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran mengklaim telah menghancurkan pusat kecerdasan AI utama dan depo drone milik Amerika Serikat. IRGC menyebut serangan itu merupakan serangan balasan terbaru Amerika Serikat terhadap Iran. Selain itu, ia menyatakan Amerika Serikat melakukan kejahatan perang dengan menyerang sejumlah jembatan di wilayah Iran pada malam sebelumnya. Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania sebagai balasan atas serangan Washington terhadap infrastruktur Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang memperlihatkan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke arah yang diklaim sebagai pangkalan militer Amerika Serikat di Azraq, Yordania. IRGC menyatakan serangan itu merupakan balasan atas serangan militer Amerika terhadap infrastruktur sipil Iran. Menurut mereka, operasi yang dilakukan saat fajar tersebut menjadi gelombang ke-20 dalam operasi Mars 2. Sasaran serangan diklaim meliputi area parkir pesawat berukuran besar di pangkalan militer Azraq. Sementara Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi atas klaim tersebut.